Terjadi demo besar-besaran anti-Amerika di berbagai belahan Eropa setelah terbongkarnya kegiatan intelijen Amerika di negara mereka di berbagai media, serta terbunuhnya 2 orang kritikus yang vokal menyoroti aksi-aksi intelijen Amerika tersebut. Wakil Menteri Yunani bernama Kostas adalah salah satu orang yang mengecam keras sikap Amerika yang dinilai tak toleran terhadap kedaulatan negara lain dengan aktivitas ilegal intelijen rahasia mereka di negara orang. The days of the CIA treating Europe like the Wild West are over. Di salah satu hotel di Yunani, seorang wartawan senior sekaligus kritikus yang vokal menyoroti kegiatan intelijen luar negeri Amerika bernama Baker bertemu seorang pria misterius yang dia undang karena memiliki bukti skandal-skandal Amerika yang dilakukan oleh CIA. I'm alone, just as we agreed. Of course you are. Did you bring it? Setelah memberikan bukti-bukti itu pada Baker, tiba-tiba si pria misterius itu menghabisinya. You want the story out there? I want to be the one to do the telling. Ternyata pria ini adalah orang yang selama ini mengungkap kegiatan rahasia CIA pada wartawan. Baker menjadi kritikus ketiga yang tewas dalam sebulan terakhir. Kejadian itu membuat CIA semakin disudutkan karena diduga adalah dalang dibalik tewasnya para kritikus ini dengan tujuan membungkam mereka. Baker was an outspoken critic of U.S. intelligence activities abroad. Is the CIA murdering journalists? Di Langley, Virginia, markas besar CIA, seorang agen bernama Kate memeriksa rekaman CCTV stasiun dekat hotel tempat kejadian tewasnya kritikus Baker. Keesokan harinya, Kate melapor pada atasan CIA bernama O'Malley. Dari hasil rekaman CCTV, dia menemukan pria bernama Viktor Radek, seorang warga Yunani yang dulunya agen rahasia CIA, yang diketahui tewas 18 bulan lalu berada di stasiun tak jauh dari hotel tewasnya Baker. He's a covert CIA operative. They never found his body. Died 18 months ago. Sementara itu di Philadelphia, seorang kuli bangunan terlihat sedang merenovasi sebuah atap gedung sembari mendengarkan musik jazz dari headset miliknya. Ketika akan makan di warung Padang cabang Philadelphia, dia dikejutkan kehadiran O'Malley yang telah berada di sana. Ternyata pria bernama Steve ini adalah seorang mantan agen rahasia CIA yang pernah bertugas di Yunani beberapa tahun yang lalu. And an old friend stopped by to say hello. What do you want? Someone's trying to blackmail the CIA. Setelah menceritakan situasi yang sedang mereka hadapi, O'Malley menduga Viktor Radek adalah dalang dari semua pembunuhan tersebut. Dengan meninggalkan foto-foto orang yang pernah dia habisi atas perintah CIA, untuk sebuah alasan tampaknya Radek ingin membuat dunia mengira bahwa pembunuhan kritikus ini juga dilakukan oleh CIA. Trying to make it look like the CIA is doing the killing. They're sending messages with bodies attached. Steve yang melihat sendiri kematian Radek sekaligus orang yang jadi eksekutor sempat menyangkal hal tersebut, hingga O'Malley berhasil meyakinkannya setelah memperlihatkan bukti rekaman wajah Radek dalam CCTV. O'Malley minta Steve kembali ke Yunani bersama Kate untuk menyelesaikan masalah ini. Kate keberatan karena menilai jika Steve sepertinya bukan orang yang berpengalaman. Begitu juga dengan Steve yang telah muak dengan urusan negara, apalagi harus berpartner dengan Kate yang hanya akan menjadi beban. She wouldn't last 24 hours on the ground. And you need to fix it. Malam hari saat akan melanjutkan pekerjaannya di atas gedung, tiba-tiba saja Steve mendapat serangan mendadak dari orang-orang suruhan Radek. Sebuah tembakan berhasil mengenai perutnya. Saat akan melarikan diri, ternyata ada 2 pria bersenjata mendekat ke arahnya. Dengan sedikit tipu muslihat, Steve berhasil melumpuhkan kedua pria bersenjata tersebut. Selesai menghabisi kedua orang yang berniat mencelakai dirinya, ternyata masih ada 1 orang yang berada di atas dan melihat kedua anak buahnya telah tewas terkapar. Steve tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang pria brewok tersebut, bahkan menusuknya beberapa kali dengan menggunakan sendok semen. Namun si brewok masih terlalu kuat untuk dilumpuhkan, hingga perkelahian itu kembali merusak tembok yang baru saja dia perbaiki. Gusar karena hasil kerjanya kembali berantakan, Steve kembali menghajar si brewok hingga keduanya terjatuh ke dalam gondola. Setelah puas menghajar si brewok, Steve mengikatnya lalu berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum gondola tersebut terjatuh.
Keesokan harinya setelah mendapat serangan dari anak buah Radek semalam, Steve berubah pikiran dan memutuskan ke Yunani bersama Kate menyelesaikan apa yang seharusnya telah usai 2 tahun yang lalu. Dalam pesawat, Kate memeriksa berkas Victor Radek yang menyatakan jika setelah terjadi baku tembak, Agent Steve menembak Radek dan tubuhnya jatuh ke laut Aegea dan tak pernah ditemukan. Dalam dokumen itu juga terdapat foto jasad dari anak dan istri Radek yang telah tewas terbunuh. Setibanya di bandara Filipos, Yunani, menggunakan mobil yang telah disediakan, mereka direncanakan menuju ke sebuah lokasi yang ditentukan CIA. Namun di tengah jalan, Steve merubah arah dan berhenti di tempat sahabat lamanya yang bernama Patricio. Patricio adalah orang yang biasa menyediakan perlengkapan untuk setiap misinya Steve. How do you like my pop-up? What is going on here? Good to see you, kid. You're looking good. Steve memberikan obat-obatan yang dibawa khusus dari Amerika untuk sahabatnya tersebut. Tapi ternyata itu hanyalah obat bagi anjing peliharaan Patricio yang lagi migrain akibat 3 kali nonton debat capres tapi belum menemukan pilihan. Oh. No, you don't understand. You brought drugs on the CIA transport? The dog. Kate mempertanyakan keputusan Steve yang seenaknya merubah rencana. Steve menegaskan jika ingin mencari Radek maka Kate harus mengikuti caranya. You can't just switch it up on me like this. This wasn't authorized. You want to find Radek? We can do it the right way. Mereka akan berpura-pura menjadi pasangan suami istri pengusaha perkapalan bernama Tuan dan Nyonya Torrance. Setelah memilih senjata yang dibutuhkan dan mendapat identitas yang baru, Steve dan Kate yang telah berganti setelan mendapat kejutan sebuah Mercy bermesin turbo sebagai tunggangan. CLS AMG 7.2 liter. There's no AMX. Setelah menempuh 15 jam perjalanan berkendara, mereka tiba di kota Thessaloniki dan menginap di sebuah hotel yang mewah. Setibanya di hotel, Steve dengan baik hati mempersilahkan Kate untuk mandi dan istirahat sejenak sebelum ke titik selanjutnya. Ternyata itu hanyalah siasatnya untuk mengelabui Kate dan diam-diam pergi ke sebuah gereja dan meninggalkan HP yang diberikan Kate agar tak bisa terlacak. Di sini Steve sempat teringat kenangan saat dulu bersama keluarga Radek ketika mereka masih berteman. Radek juga pernah memberinya hadiah piringan hitam dari grup musik Midland kesukaannya. Selanjutnya Steve ke sebuah acara pesta untuk menemui teman lamanya yang juga agen CIA bernama Ty. Steve meminta info lokasi seorang anggota mafia yang dulu menjadi informan andalan Radek selama bertugas. Steve yakin sampai saat ini mereka masih saling berkomunikasi dan membantu Radek dalam tindakan kriminalnya. Oh, Mally sent you. New Casa already suspects the US is running amok here. Sebagai sahabat dekat Steve sejak lama, Ty pun memberi semua informasi yang dibutuhkannya. Malam harinya Steve langsung ke sebuah klub yang dimiliki mantan informannya bernama Stan. Namun untuk mendapat informasi keberadaan Radek dari Stan menjadi hal sulit sebab dia yang telah menjadi milioner merasa tak perlu lagi memberikan informasi apapun pada Steve. Apalagi selalu ada banyak bodyguard yang selalu menjaga dirinya. Akhirnya tak ada pilihan, Steve pun harus berhadapan dengan para bodyguardnya Stan. Steve berhasil menghajar satu persatu anak buah Stan walau tanpa menggunakan senjata. Steve cukup dibuat kewalahan menghadapi bodyguard Stan yang terus berdatangan hingga membuatnya harus segera pergi dari tempat tersebut. Beruntung Kate tiba di waktu yang tepat dan segera membawanya pergi. I put it on someone who could lead us to Radek. Kate sempat marah pada Steve karena bergerak sendiri dan meninggalkannya di hotel. Dalam perjalanan, Kate kemudian menanyakan apa sebenarnya yang menyebabkan Radek yang tadinya seorang agen malah menjadi target CIA. Steve kemudian menjelaskan jika dulu Radek menyamar menjadi perantara bagi mafia Rusia dan Yunani. Dengan imbalan CIA akan memberi suaka bagi keluarganya. Namun penyamarannya terbongkar hingga membuat anak istrinya dibunuh oleh mafia Rusia. Sejak saat itulah Radek membabi buta menghabisi para mafia Rusia yang ada di negara Yunani. Karena aksi Radek tersebut, akhirnya Steve diutus untuk membunuhnya. Di saat bersamaan, Ty mendapat email berupa bukti video konspirasi CIA di berbagai negara.
Jika CIA tak ingin video itu tersebar ke berbagai media massa, maka Radek meminta tebusan berupa uang $100 juta dalam bentuk Bitcoin. To prevent this, I demand payment of $100 million in Bitcoin. Kembali pada Kate dan Steve yang berhasil melacak kediaman Stan berkat alat pelacak yang sempat Steve selipkan di bajunya Stan saat menemuinya di klub. Saat rumah itu kosong, mereka berdua berhasil masuk untuk mencari petunjuk keberadaan Radek. Sebagai tukang batu handal, Steve menemukan ada yang janggal dengan salah satu dinding rumah tersebut. Steve mencongkel salah satu bagian batu dan berhasil menemukan barang-barang dari para kritikus yang telah dibunuh oleh Radek. Di dalamnya juga terdapat sebuah koran yang menampilkan kritikus lain yang kemungkinan besar akan menjadi target Radek selanjutnya. Ketika sedang mempelajari dokumen itu, tiba-tiba orang bawahan Stan masuk ke rumah dan beruntung mereka berhasil bersembunyi sebelum pria itu memergokinya. Ketika pria botak itu lengah, Steve mengambil kesempatan untuk menyerang pria tersebut. Ketika Kate memiliki kesempatan untuk menghabisi pria itu, dia malah terdiam karena tiba-tiba merasa takut untuk menembak. We just talk. Kate yang baru turun ke lapangan pun akhirnya harus terluka setelah dihajar dan dibanting si botak. Steve sangat kewalahan menghadapi si botak hingga menghabiskan seluruh energi puding telur cicaknya. Namun pada akhirnya berkat skenario sang sutradara, Steve pun berhasil mewafatkan si botak secara brutal. I froze. It's never happened to me before. Don't beat yourself up about it. It happens. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berhasil melacak keberadaan target selanjutnya yang akan dihabisi Radek. Si kritikus terlihat sedang bersantai di sebuah kafe tak jauh dari keberadaan Patricio yang dimintai tolong oleh Steve untuk mengawasinya. Sementara itu, Steve dan Kate yang juga berada di lokasi yang sama mencoba mencari keberadaan Radek. Tak lama kemudian, Radek menghubungi Steve dan keduanya saling berbincang. Di sini diketahui jika ternyata 18 bulan yang lalu Steve tak membunuh Radek dan hanya memalsukan kematian temannya itu. Dia tak menyangka jika Radek akan kembali muncul untuk balas dendam pada CIA. Alasan utama Radek ingin menghancurkan nama CIA karena ternyata penyamarannya terbongkar di masa lalu karena ulah petinggi CIA yang telah membocorkannya. Sembari terus berkomunikasi, Steve yang meyakini jika posisi Radek tak jauh dari keberadaannya, akhirnya menemukan seorang pria yang mirip Radek. Namun ternyata itu hanyalah umpan dan mereka pun tertipu. Radek berhasil membunuh kritikus dan melarikan diri. Steve berhasil menjatuhkan Radek dari motornya, namun tetap saja dia berhasil melarikan diri. Tapi paling tidak mereka berhasil mendapatkan sebuah tablet yang ditemukan pada jok belakang motornya. Akibat kejadian ini, Kate sempat marah karena tadi Steve telah bertindak sembrono. The agency is gonna get heat for this. The photo that Radek left at the scene of the crime. Louis Delgado. Namun ada hal penting lain yang perlu mereka bicarakan, di mana setelah membunuh targetnya tadi, Radek sempat melemparkan sebuah foto. Dan orang yang berada di foto tersebut adalah salah satu target terbaru CIA. Muncul sebuah pertanyaan, dari mana Radek mendapatkan rahasia target terbaru CIA tersebut? Somebody has to be leaking the info to Radek. Steve kemudian mampir ke rumah Tai. Ternyata dulunya mereka adalah sepasang kekasih. Bahkan sebelum pensiun, Steve sempat mengajak Tai untuk kabur bersama dan menunggunya di stasiun kereta pukul 1:30. Namun kereta terlambat, tapi Tai tak kunjung tiba. Tai mengatakan dia lebih memilih tinggal karena O'Malley menawarinya posisi kepala stasiun CIA Yunani. Steve kemudian menyampaikan fakta dari Radek jika CIA sendirilah yang telah membocorkan penyamarannya pada mafia. Tai tak kaget dengan info itu karena telah diberitahu sesaat sebelum menjadi kepala CIA Yunani. CIA berdalih jika itu adalah tindakan yang harus mereka ambil karena Radek dulu pernah menolak tugas yang diberikan. Kemudian cerita flashback di saat Radek menolak tugas yang diberikan CIA. Saat itu berkat kinerja Radek yang selalu baik, para petinggi CIA mempromosikannya dan minta Radek untuk berhenti dari penyamaran, serta memberinya misi baru untuk menghabisi seorang politisi Yunani. Karena selama ini Radek hanya menyingkirkan orang-orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan seperti mafia dan gangster, dia pun menolak tugas tersebut. Namun agar Radek tetap mau melakukan tugas tersebut, CIA pun membocorkan identitas aslinya pada mafia. Namun karena tindakan itu, Radek pun harus kehilangan anak dan istrinya karena dihabisi mafia Rusia.
Saat kembali ke hotel, Kate menodong Steve dengan pistol karena mencurigai jika Steve adalah otak dari semua pembunuhan para kritikus. Sebab dia melihat CCTV tempat kejadian kemarin, di mana Steve terlihat berkomunikasi dengan Radek sesaat sebelum sang kritikus tewas terbunuh. Dan masuk akal jika Steve tak melakukan tugas CIA untuk membunuh Radek, karena ternyata mereka telah bekerja sama. Steve merebut senjata Kate lalu mengembalikan senjata tersebut untuk membuktikan jika dia ingin menghabisi Kate bukanlah hal sulit baginya. Dan walaupun dia tak membunuh Radek bukan berarti dia telah bekerja sama dengannya, namun hanya karena dia adalah seorang teman. Malam harinya mereka mendatangi gudang Patricio untuk mencari tahu isi tablet Radek yang mereka dapatkan kemarin. Namun anehnya Patricio sedari tadi tak mengangkat teleponnya, padahal anjing kesayangannya terlihat berada di sana. Tapi saat membuka sebuah gordeng, ternyata Patricio telah tewas dengan tangan terikat. Bahkan tubuhnya dipasangi bom yang beruntung disadari Steve dan dia dapat menanganinya. Tak lama kemudian ternyata Stan dan anak buahnya juga telah tiba di sana untuk mencari Steve. Terjadilah aksi tembak-menembak di mana Steve dan Kate berpencar untuk menghabisi satu persatu musuhnya. Steve berhasil menghabisi sebagian besar anak buah Stan, hingga tiba-tiba Stan berhasil menangkap Kate dan mengancam membunuhnya jika Steve tak menyerahkan diri. Steve pun setuju menyerahkan diri dengan syarat Stan membebaskan Kate. Setelah Kate dibebaskan, Steve menyuruhnya segera pergi karena Steve akan baik-baik saja. Go now. I'm somebody now. Yeah, I tried to tell you. Steve melemparkan bom dari tubuh Patricio dan berhasil membunuh Stan dan semua anak buahnya. Kate yang tadinya begitu khawatir pada Steve akhirnya tahu betul jika Steve bukanlah mantan agen CIA biasa. Di perjalanan mereka mendapat kabar jika CIA setuju untuk membayar uang $100 juta agar Radek tak membocorkan rahasia mereka. O'Malley pun tiba di kantor CIA Yunani untuk memberikan hard drive berisi Bitcoin yang menjadi objek transaksi. O'Malley menyuruh Kate untuk menyerahkannya, serta dia juga memecat Steve karena telah membuat kekacauan yang menarik perhatian publik Yunani. You're out. I think it's safe to say you've done enough damage across this city. Excuse me? Come on, O'Malley. You know Radek only asked for her to get to me. You got this? That's what I'm here for. You might be the dumbest son of a bitch to ever cash a government paycheck. Tanpa membuang waktu, Kate pun menuju lokasi yang diberikan. Dan setibanya di sana, dia menemukan sebuah ponsel yang menunjukkan lokasi selanjutnya yang berujung di sebuah ruang bawah tanah di sebuah kafe. Saat akan menuju ruang bawah tanah tersebut, tiba-tiba Steve muncul dan meminta Kate bertukar posisi dengannya. Steve menuju ruang bawah tanah itu dan menemukan sebuah laptop yang ketika mencolokkan hard drive berisi Bitcoin, laptop langsung mengaktifkan video call dari Radek yang mengatakan sudah menduga jika Steve lah yang akan berada di sana. You can't hide from me, Victor. I warned you to not get involved. Alasan hancurnya persahabatan mereka karena Steve telah gagal melindungi keluarga Radek. Dan sebagai aksi penutup dari pembalasan dendamnya, Radek mengatakan dia akan membunuh Perdana Menteri Yunani yang tentu saja akan menyudutkan CIA hingga menyebabkan terjadinya peperangan antar negara. There's only one final hit to do. I cannot suffer alone any longer. Costas? That's right. Setelah transaksi selesai, tiba-tiba saja pintu tertutup dan Steve mendapati sebuah bom berada di bawah meja dan akan segera meledak. Dalam waktu singkat, Steve mencari cara agar bisa meminimalisir efek ledakan. Dan akhirnya, Steve pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Radek yang menaiki sebuah van sempat berusaha menabrak Steve. Namun aksinya gagal setelah Steve berhasil menghindar. Di saat bersamaan, Kate pun datang membawa mobil mereka. Dan segera terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan sempit. Yang bahkan sempat membuat Steve hampir saja kehilangan Radek.
Steve mengambil jalan pintas dan menerobos dinding pembatas jalan. Kemudian menabrakkan mobilnya ke van Radek hingga mobil itu terguling. Namun lagi-lagi Radek berhasil melarikan diri. Karena telah mengetahui target Radek selanjutnya, Steve kemudian bergegas ke sebuah lapangan tempat Perdana Menteri Yunani Kostas berada. Di tengah keramaian, Steve berusaha mencari keberadaan Radek yang sebentar lagi pasti akan membunuh Kostas. Setelah mencari ke berbagai arah, akhirnya Steve melihat Radek yang tengah menyamar menjadi salah satu juru kamera wartawan dengan kamera yang telah dia modifikasi sebagai senjata. Berpacu dengan waktu, Steve mengambil sebuah palu kemudian merubuhkan tiang bangunan tempat Radek berdiri. Setelah berhasil menjatuhkan Radek dan menghancurkan satu tangannya, Steve minta Radek menghentikan semua aksinya. Namun Radek kembali mengambil sesuatu dari balik jas yang membuat Steve terpaksa mengakhiri hidup sahabatnya tersebut. Ternyata itu adalah selembar foto keluarga Radek bersama Steve ketika mereka masih menjadi sahabat. Tiba-tiba dua orang polisi yang menganggap Steve sebagai ancaman pun melepaskan tembakan. Beruntung Steve masih selamat dan ketika terbangun di rumah sakit, Kate dan O'Malley juga berada di sana. O'Malley menemukan rekaman Radek yang mengaku akan membunuh Kostas atas perintah CIA. Rekaman tersebut berhasil diamankan sebelum pihak Yunani menemukannya. The job done. Radek is dead. The list is secure. O'Malley berterima kasih pada Steve walaupun uang yang dikirim ke Radek hilang entah kemana. Setelah kepergian O'Malley, Kate mengatakan kalau O'Malley pasti memiliki uang yang telah dicuri. Mereka menduga kalau dia adalah dalang yang selama ini membantu Radek, sebab dulu Radek bekerja di bawah kepemimpinannya. 2 malam kemudian Steve menyelinap di apartemen Ty dan memergokinya telah berkemas dan berencana pergi dari Yunani. Sebenarnya kedatangan Steve ke sana hanya untuk bertemu mantan kekasihnya itu. Namun tiba-tiba dia menemukan sebuah piringan hitam yang dulu Radek berikan untuk Steve. Di sanalah dia menyadari jika Ty adalah orang yang selama ini membocorkan rahasia CIA dan membantu Radek. Ty menjual informasi rahasia CIA demi mendapat uang tebusan kemarin. Di saat yang sama, Ty ternyata telah mengutus beberapa orang untuk membunuh Steve. Sebelum mereka berhasil masuk ke apartemen, Steve membuka sebuah tempat kaset yang berisikan bahan peledak yang dulu pernah dia simpan di apartemennya Ty. Bahan peledak itu dia masukkan ke dalam oven dan segera keluar melalui balkon. Ketika orang-orang kiriman Ty berhasil memasuki apartemen itu, terjadi sebuah ledakan. Akibat ledakan dahsyat tersebut, Steve pun terjatuh dari balkon dan mengalami cedera. Ty yang melihatnya berusaha menabrak Steve. Beruntung Kate lagi-lagi muncul dan berhasil menembak Ty yang membuat mobilnya terguling dan Steve pun berhasil selamat. Singkat cerita, atas kinerja baiknya dalam melaksanakan tugas, Kate mendapat promosi jabatan dari O'Malley. Namun alih-alih menerima promosi tersebut, Kate yang telah belajar banyak dari kejadian yang dialami Radek dan Ty memutuskan untuk mundurkan diri dari CIA. Sementara itu, Steve kembali memperbaiki konstruksi batu gedung yang sempat kembali hancur saat perkelahian bersama anak-anak buah Radek. Dan film pun selesai.